Oke guys, inilah keadaan teman-teman kita yang kerja di Hong Kong tidur di bawah jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya kalian sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan juga berkah kesehatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, masih di seputar PMI atau Pekerja Migran Indonesia, khususnya anak rantau seluruh dunia. Nah, di sini kita akan lihat bahwasanya kondisi atau sistem kerja di setiap negara itu tidaklah sama, melainkan pasti ada suka dukanya. Ada sukanya itu mungkin ada bisa berkumpul sama teman-teman, bisa bebas kerja, bisa bebas libur, dan juga untuk dukanya mungkin mereka itu kurang tidur, seperti sakit, atau juga jenuh yang terkurung di rumah majikan. Yang senangnya juga ada yang bisa main, sejalan-jalan sama majikan. Nah, seperti di Saudi begini, seperti di Hong Kong begini, seperti di Taiwan begitu. Jadi, setiap pekerjaan di setiap negara itu, bahwa pekerja migran Indonesia itu tidaklah sama. Namun mereka mempunyai mempunyai pengalaman masing-masing, dan cara kehidupan mereka itu berbeda juga, baik dari segi mandirinya, baik dari segi menabung uangnya, dari segi pokoknya malah berbeda-beda lah. Seperti dalam video ini ada sebuah postingan video yang dengan captionnya seperti ini, TKW Hong Kong di balik gaji 10 juta. Nah, ini kita akan membahas tentang TKW Hong Kong atau teman-teman kita, yaitu teman-teman kita PMI dari Hong Kong. Nah, di sini mereka menuliskan lagi, hujan badai harus keluar rumah, nyari tempat yang tidak diusir. Bisa saja nyewa kos atau hotel, makan nasinya seharga 30 US dollar dan bakso 40 US dollar. Tiap daerah beda. Tidur di bawah jembatan biar aman dari hujan. Masya Allah. Mereka, teman-teman kita yang gajinya masih 10 juta, di balik gaji 10 juta, mereka masih tidur di bawah jembatan, guys. Masya Allah. Walaupun gaji mereka besar, tapi mereka tidurnya di bawah jembatan. Nah, inilah salah satu kelebihan teman-teman kita yang kerja di Hong Kong itu, walaupun mereka gaji besar, tapi tidak neko-neko, tidak apa-apa. Mereka masih mau tidur di bawah jembatan, padahal apa salahnya mereka itu bisa nyewa hotel gitu. Atau juga, apalagi banyakkan seperti ini, bisa nyewa hotel itu bareng-bareng. Kan satu hotel itu ada yang bisa dipakai berempat, kan lebih murah. Mungkin mereka itu lebih mencari sensasi udara bebas mungkin, dan bisa berkumpul sama teman-teman sambil liburan mungkin. Kebetulan saya juga ini sudah membaca beberapa komentar dari postingan ini. Katanya ada yang komen seperti ini, kok gaji besar masih tidur di bawah jembatan? Apakah nggak dikasih kamar, atau nggak dikasih ruangan, atau nggak dikasih tempat tidur sama majikan, katanya begitu. Ini orang resmi doh, ini mereka tuh resmi. Nah, sebagian orang mungkin berpendapat salah paham mengenai video ini. Namun setelah saya baca semuanya di komentar itu, ada juga yang menjelaskan bahwa mereka itu seperti ini keluar dan tidur di bawah jembatan itu hanya saja ini untuk hari libur mereka. Kenapa? Karena hari libur itu ya waktunya libur, mereka tuh kalau libur tuh libur full, yaitu libur tidak bekerja. Kalau di Saudi itu mungkin ijazah atau ijazah. Kalau misalnya di Saudi itu kan bisa pulang ke kontrakan, karena yang punya suami pulang ke kontrakan, yang tidak punya suami kan pulang ke mas'ulnya, seperti itu. Kalau di Saudi lah ya lebih enak. Dari segi makanan juga nggak terlalu memikirkan takut makan daging babi, takut makan apa. Kalau di Hong Kong kan makanannya itu mereka itu sangat berhati-hati kalau makan. Hong Kong, Taiwan, Jepang, mereka itu sangat berhati-hati kalau mau makan itu tidak makan sembarangan. Itulah perbedaannya, dan suka dukanya itu seperti itu di setiap negara itu, pekerja itu. Karena kalau menurut yang kerja di Saudi katanya, mending ke Hong Kong aja lah, dan mending ke Taiwan, mending ke Jepang katanya. Gajinya lebih besar.
Padahal mereka yang dari Jepang, yang dari Hong Kong, yang dari Taiwan bilang enakan kerja di Saudi katanya. Kalau makan itu tidak tidak takut makan yang haram, tidak takut makan daging babi. Itu eh, pendapat dari teman-teman kita, karena saya juga pernah punya teman yang kerja di Taiwan dan saya tanya enak kerja di Taiwan apa kerja di Saudi. Kebetulan dia itu sekarang lagi kerja di Qatar. Dia itu mantan PMI dari Taiwan, teman-teman. Nah, kita bahas lagi ke ini video yang berada di postingan ini. Nah, katanya kata teman kita yang posting video ini, yang jawab dari pertanyaan teman-temannya. Kenapa katanya kok tidurnya di kolong jembatan, emang gak dikasih kamar sama majikan, bukannya mereka itu resmi katanya. Nah, teman kita itu menjawab bahwasanya ketika mereka libur itu memang diharuskan harus keluar dari rumah majikan walaupun hujan seperti itu. Karena mereka tuh seperti dalam video tersebut mereka itu punya tenda kan, tuh lihat tendanya sangat banyak sekali di bawah kolong jembatan. Nah, bukan karena tidak punya uang, bukan karena apa, namun mereka itu lebih mencari sensasi. Kalau libur itu emang libur, mereka terus libur dan bisa berkumpul sama teman-teman dan bisa bersosialisasi dari semua kalangan, baik dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura. Mereka itu mungkin berkumpul di sini tuh pastilah ada tujuannya seperti itu. Dan hanya untuk kali libur saja. Ini tuh hanya untuk kali libur. Nah, untuk yang mereka tinggal di kolong jembatan ini, mereka itu yang majikannya itu yang tinggal di apartemen. Karena di apartemen itu kan kamar majikan itu paling ada, rumah majikan itu ada kamarnya cuma satu, paling banyak dan paling sedikitnya cuma ada satu ruangan kamarnya itu. Jadi untuk teman-teman kita itu kalau di rumah majikan, kalau majikannya yang tinggal di apartemen, mereka itu tidak bisa leluasa lah. Jadi intinya itu teman kita itu yang ini nih, yang ada di postingan ini, mereka tuh lebih nggak enaknya gitu, sungkan mungkin kalau ada majikan di rumah waktu libur mereka diam gitu. Majikannya bekerja masa mereka itu lenggang gitu, tumpang kaki tiduran kan gak enak juga. Jadi lebih baik keluar lah. Kalau misalnya mereka pengen tidur ya seperti ini, mereka tidur di bawah jembatan. Adapun teman kita yang dikasih rumah atau yang dikasih tempat tidur pribadi oleh majikannya itu, mungkin sebagian teman kita yang beruntung yang mendapatkan majikannya yang tinggal di komplek perumahan. Jadi kalau yang tinggal di kompon itu, yang di perumahan, eh, apa asisten rumah tangga itu dikasih kamar pribadi. Namun itu juga yang jauh dari ruangan utama. Kenapa? Karena biar tidak terganggu liburnya. Tapi kalau teman kita yang ini, yang majikannya tinggal di apartemen, walaupun mereka tinggal di rumah majikannya ketika hari libur, ya tetap aja libur itu harus kerjanya pasti itu akan dipanggil-panggil karena selama mereka ada di rumah gitu. Karena kalau di Taiwan itu kalau libur ya emang harus libur, nggak kayak di Saudi, nggak kayak di Dubai. Kalau libur itu nggak ada liburnya, kecuali orang kaburan baru bisa libur, itu yang di Saudi. Kalau di Taiwan, kalau yang di Hong Kong yang nggak bisa. Kalau libur tuh mereka emang harus harus liburan. Kalau yang di Taiwan itu liburan ya mereka paling keluar ikut majikan, ikut liburan gitu. Nah, kalau di Hong Kong ya seperti ini, majikannya itu ada di rumah dan mereka ya harus wajib keluar kecuali ada badai, ada hujan badai. Memang dikhususkan untuk berdiam di dalam rumah seperti itu. Oke, teman-teman bisa paham. Nah, kita banyak pengalaman juga ya. Kalau kita lihat postingan-postingan teman kita yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Jepang, walaupun kita tinggal di Saudi sekalipun, ya kita harus belajarlah untuk mencari informasi agar kita bisa lebih membandingkan. Dan bukan membandingkan kita sama orang lain itu bukan untuk mencari semangat kita untuk menjadi orang lain, bukan, melainkan kita untuk mencari jati diri agar kita bisa bersyukur, karena setiap sesuatu itu pasti ada kekurangannya walaupun ada lebih enaknya. Mereka bilang kita enak dan kita juga bilang mereka enak, mereka juga bilang kita begitu. Jadi saling saling tuding, saling menuding gitu. Kata mereka di Saudi enak, kata kita di Taiwan enak. Ya begitulah pada dasarnya orang-orang itu. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita punya, insya Allah dan alhamdulillah pasti semuanya akan dengan baik kita jalani dan ikhlas. Akan menjadikan sebuah kebarokahan juga bagi apa yang kita dapatkan. Gitu teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa ada manfaatnya dan bisa menjadi wawasan buat teman-teman yang bekerja di Arab Saudi. Nah, itulah
mereka untuk teman-teman kita ini yang tinggal di Taiwan atau di Hong Kong seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan juga subscribe, share kepada teman-teman